Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Facebook dan juga playlist unboxing guys. Ini bulan-bulan Ramadan, banyak juga brand-brand yang meluncing produk terbarunya mereka. Kemarin udah ada Poco, udah ada Infinix gitu ya, udah ada Tecno, pokoknya banyak banget. Nah sekarang giliran ya Allah, baru buka puasa agak belibet guys. Giliran dari brand biru yaitu brand Samsung guys, yang baru merilis produknya mereka lebih tepatnya tanggal 14 Maret kemarin nih guys. Nah gak usah lama-lama, langsung kita unboxing dan juga kita hands on bro nih. Nah ini adalah Samsung Galaxy A55 5G yang merupakan penerus dari Samsung Galaxy A54 5G. Kalau kita lihat dari tampilan boxnya ini memang tidak ada perbedaannya guys dari seri sebelumnya, karena memang ya begini-begini aja gitu tampilan boxnya Samsung. Lebih ramping ya guys, karena seperti yang kita tahu bahwa pasti di dalamnya ini nggak akan ada yang namanya kepala charger gitu bro. Kita buka dulu. Nah untuk si Samsung Galaxy A55 5G ini katanya terdapat beberapa peningkatan, terutama ini rasa-rasa handphone flagship katanya gitu guys. Dari segi kamera, foto malamnya pun lebih bagus gitu katanya guys. Kemudian dari segi desain ada yang namanya Key Island. Nah ini bezelnya tuh lebih tipis gitu bro. Ya, ini paket pembeliannya pun sangat minimalis ya guys. Jadi ini di dalam box kecilnya hanya terdapat kabel, ini USB Type-C, jadi C2C. Kemudian ada manual book dan juga warranty card seperti biasa. Dan ada SIM ejector di sebelah sini. Langsung aja nih, gak usah lama-lama, kita bakal masuk ke sesi hands on bro. Nah kita buka dulu nih guys. Kertas pembungkus ya, jadi bukan plastik pembungkus. Kayak dia agak-agak go green nih, dia nggak pakai plastik. Nah ini dia guys, tampilan desain dari Samsung Galaxy A55 5G gitu. Kalau kita lihat secara looks, memang ini mirip banget ya, identik banget sama Samsung Galaxy S24 yang kemarin. Jadi tuh, ya kalau lu nelfon begini nih, nggak berasa Samsung Galaxy A series gitu, jadi kayak S-series aja bentuk secara desainnya. Nah untuk variannya sendiri sebenarnya Doski ini dirilis dalam 3 varian, yaitu 8 per 128 GB, kemudian ada 8 per 256, dan yang paling tinggi adalah 12 per 256. Nah kalau kita ngomongin secara desain ya, memang ini cukup menarik ya guys. Dia tuh kayak kaca gitu bagian belakangnya. Terus kemudian pinggir-pinggirannya ini ya, frame-nya ini metal brother tuh. Jadi secara build quality memang kotak dan keker gitu bro. Nah karena ini sesi hands on, jadi bakal kita coba cek bagian atas, bawah, kanan, dan juga kiri. Yang mana di bagian bawah ya, ini kalau misalkan lu lihat ada speakernya guys, kemudian ada mic, ada port untuk USB Type-C, dan ada 2 antena di samping kanan dan juga samping kiri. Geser lagi ke bagian samping sebelah kanan gua nih, ada antena 2 kanan dan juga kiri, selebihnya kosong ya. Terus di bagian atas ini ada SIM tray, ada antena dan juga mic. Ini bakal gue buka SIM tray-nya guys. Nah untuk SIM tray-nya, Doski ini bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus ya guys. Atau kalian pilih mau 1 SIM card dan kalian bisa pakai yang namanya micro SD untuk extend dari internal storage-nya. Menariknya ya, untuk Samsung Galaxy A55 5G ini, Doski ini udah support sama yang namanya eSIM guys. Jadi lu nggak perlu SIM card lagi sebenarnya, dan tinggal scan-scan barcode aja buat ganti SIM. Lebih simpel dan lebih praktis gitu. Next, di sini ada tombol power, including sama tombol volume up and down. Selebihnya kosong, nggak ada apa-apa. Dari bagian samping kanan, kiri, atas, bawah, kita akan beralih ke bagian belakang ya untuk membahas spesifikasi dari kameranya bro. Nah ini kalau misalnya kita lihat secara modul kamera memang dia identik ataupun mirip ya sama Samsung Galaxy S24. Konfigurasinya ada triple kamera ataupun 3. Yang mana untuk main kameranya punya resolusi 50 megapiksel ya. Ada wide-nya juga brother, bukan diafragmanya f1.8. Ada OIS-nya juga guys. Kamera kedua 12 megapiksel ya, ultra wide, bukan diafragmanya f2.2. Dan ada kamera makro dengan resolusi 5 megapiksel, bukan diafragmanya f2.4. Lanjut lagi ada LED flash yang pasti untuk membantu foto malam. Nah untuk fitur kameranya guys, ini bakal gue spill sedikit aja. Ada menu fun yang bisa kalian ambil ya, pakai stiker dan lain sebagainya guys. Ada 0,5 wide gitu ya, ada 1, ada 2 juga. Kemudian selain mode fun ada portrait juga. Ini bisa kalian adjust ya untuk tingkat efek bokehnya. Foto ini bisa wide ya, 0,5. Ada 1 dan juga ada zoom 2 kali. Selain itu ada video ya. Yang tadi gue bilang, untuk perekaman videonya pun ini bisa ada wide-nya juga, 0,5, ada 1, ada 2.
Kemudian untuk pengambilan videonya, Doski ini bisa sampai 4K 30 fps untuk kamera belakang. Jadi UHD, Full HD, ada HD. Ke bagian more, di sini juga ada beberapa fitur yang menurut gue sih cukup lengkap ya guys. Ada mode Pro, ada Pro Video juga ada guys. Nah ini seperti yang gue bilang tadi ya, foto malamnya ini ditingkatkan. Jadi hasil foto malamnya akan lebih bagus untuk mode night-nya. Ada food mode juga, ada panorama, ada makro, ada slow motion. Super slow mo juga ada guys. Ada hyperlapse, ada dual rack. Ini dual rack ini buat kayak nge-vlog gitu ya bro. Ada single take juga ada guys. Jadi secara menu ataupun fitur-fitur kamera menurut gue sih ini cukup lengkap. Dari bagian belakang kita akan beralih ke bagian depan, yang mana ini dari segi peningkatan memang sudah terlihat ya brother. Seperti yang gue bilang tadi, dia ini punya namanya design Key Island gitu bro. Jadi tampak belakang sama tampak depan itu memang mirip banget sama Samsung Galaxy S series. Jadi rasa-rasa flagship gitulah bro. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya. UI-nya memang khas banget dari Samsung guys. Dan kalau kita lihat dari segi bentang layar ini cukup luas. Dan ini oke banget terutama buat lo semua yang hobi ngegame sama hobi nonton film, streaming, dan segala macam di handphone gitu guys. Bentang layarnya 6,6 inci. Kemudian panelnya nih pakai panel Super AMOLED yang ada di A series, lumayan banget guys. Refresh rate-nya 120 Hz ya, udah ada HDR10+. Kemudian untuk resolusinya 1080 x 2340 pixel. Rasionya di angka 19,5 banding 9 dengan PPI density di angka 390. Nah ini screen to body rasionya juga lumayan guys, 85,8%. Dan yang lebih menariknya lagi ya, kalau lu lihat ini kacanya guys, ini dilapisin sama Corning Gorilla Glass Victus Plus. Memang ini secara spek juga mepet-mepet handphone flagship gitu sebenarnya guys. Terus di bagian belakang seperti yang gue bilang tadi ya, ternyata nih dia tuh ada lapisannya yang namanya ini Corning Gorilla Glass juga guys. Jadi memang dilapisin sama kaca di bagian belakangnya. Di bagian atasnya ini punch hole sebuah kamera selfie yang punya resolusi 32 megapiksel. Nah untuk perekaman videonya ini juga spesial, Doski bisa ngerekam video sampai 4K 30 fps. Dari spesifikasi layar yang udah mantep banget nih, sekarang kita bakal beralih untuk bagian setting, ngecek jeroan-jeroannya secara tipis-tipis gitu ya guys. Sip, ini udah masuk ke bagian setting, kita bakal cek untuk software information, yang mana untuk UI-nya dia pakai One UI versionnya itu 6.1. Sedangkan untuk Android versionnya, pakai Android version terbaru yang jelas ini Android 14 ya guys. Seperti biasa ya untuk produk-produk Samsung ini, dia pakai chipset ciri khasnya Samsung yaitu Exynos. Yang mana untuk Samsung Galaxy A55 5G ini pakai Exynos 1480. RAM-nya sendiri yang gue hands on sama unboxing sekarang, variannya 8GB, internal storage-nya 256GB. Sekarang kita bakal cek untuk segi baterainya nih guys. Baterainya sendiri kapasitasnya adalah 5000 mAh dengan pengecasan cepat ataupun fast charging 25 watt. Memang kalau kita cek dari segi spek pengecasan ini tidak yang terbaik di kelasnya gitu bro. Karena memang banyak banget di luar sana dengan harga serupa yang bisa ngasih 67 watt, 80 watt gitu misal. Tapi menurut gue sih cukup-cukup aja ya guys. Dan sekarang kita bakal cek untuk skor AnTuTu benchmarknya. Untuk skor AnTuTu benchmarknya, Doski ini bisa menghasilkan di angka 730 ribuan poin. Ini angka yang cukup oke. Kalau nanti kita implementasikan buat main game, multitasking, dan segala macam sih, gue yakin banget bisa dilibas untuk game-gamenya gitu bro. Nah sekarang untuk meyakinkan kalian gitu ya guys, ini gue akan buka beberapa game, 2 aja ya untuk PUBG Mobile dan juga Mobile Legends. Kita akan cek dulu untuk settingannya guys, kira-kira dia mentok di mana nih. Untuk PUBG guys, kita bakal masuk ke bagian setting, kemudian ke grafis dan juga audio. Nah ini nih, untuk settingan smoothnya nih mentok di extreme. Mantap ya bro. Kemudian balance-nya di ultra, HD-nya bisa kebuka di ultra juga, HDR juga bisa kebuka di ultra, dan ultra HD memang belum bisa terbuka. Tapi biasanya sih kalau buat main PUBG ini memang beberapa orang nyamannya tuh mainnya di smooth extreme gitu guys. Next, kita bakal buka untuk Mobile Legends settingannya. Yang mana untuk settingan Mobile Legends ya, kalau kita cek, ini rata kanan semua yang jelas bisa. Tapi guys, sayangnya guys, untuk grafisnya dia ini mentok di high aja, nggak bisa di ultra gitu bro. Kemudian frame rate-nya juga mentoknya di high. Agak aneh ya, mungkin nanti ke depan dapat update kali ya. Harusnya sih bisa di ultra nih bro. Tapi ternyata settingan tertingginya di high dan high. Gitu, untuk frame rate dan grafisnya. Gitu guys. Nah dari sini kita nanti bakal coba cek untuk ini dulu ya, fingerprint under display nih karena layarnya kan AMOLED ya guys. Jadi kita bakal coba cek untuk security ataupun keamanannya. Dia kan sudah bisa fingerprint under display gitu guys ya. Ini lock screen-nya nih. Kita coba cek. Tuh, lebih cepat ya guys.
Udah gitu ada face unlock-nya juga kok, jangan sedih gitu guys. Bagaimana brother? Setelah kalian melihat beberapa spek dan juga performa tipis gitu ya settingan game dari Samsung Galaxy A55 5G. Apakah kalian tertarik atau tidak? Mengingat handphone ini dibanderol dengan harga 599 untuk varian terendah 8/128 GB. Sedangkan untuk yang varian Go Unboxing dan juga hands on, ini varian 8/256, ini dibanderol dengan harga 6.499.000. Adapun varian tertinggi ya, ini yang 12/256 itu dibanderol dengan harga 6.899.000. Bagaimana setelah melihat harganya brother? Apakah kalian tertarik atau tidak? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.